Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu dan selamat bertemu kembali dengan saya, Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Terima kasih atas undangannya. Saya bisa kembali berjumpa dengan Bapak Ibu dosen di Politeknik Penerbangan Palembang, meskipun berjumpa melalui online. Baik, pada kesempatan kali ini saya diberi uh, amanah untuk mengajarkan atau mendampingi Bapak Ibu bagaimana menulis penelitian atau menulis karya tulis ilmiah, kemudian bagaimana mempublikasikannya. Yang pertama, saya akan menceritakan dulu bentuk-bentuk paper dari mulai judul. Tapi untuk kesempatan pertama ini, saya akan mengajarkan bagaimana menulis abstrak yang baik. Pertama, judul. Judul itu sebisa mungkin tidak lebih dari 15 kata. Jadi nanti Bapak Ibu hitung judul Bapak Ibu. Lebih enggak dari 15 kata. Kemudian judul sebisa mungkin tidak mengandung singkatan. Dan yang terakhir, judul sebisa mungkin jangan menuliskan tempat penelitian. Nah, itulah kira-kira yang harus Bapak Ibu tulis ketika menulis sebuah judul. Berikutnya jangan lupa menulis authors. Jadi penulisnya. Kalau penulisnya satu ya ditulis nama saja, tidak perlu ada angka 1, 2, 3. Tapi kalau dia lebih dari satu harus ada angka 1, 2, 3. Dan ini jangan sampai salah menulisnya. Karena nama ini penting. Gitu. Nama ini yang paling penting untuk bisa memunculkan ID. Apalagi kalau sudah bicara ID Scopus. Berikutnya setelah nama itu adalah afiliasi. Nah, afiliasi ini penting untuk hadir di sebuah artikel. Dan afiliasi ini akan meningkatkan reputasi institusi Bapak Ibu. Jadi jangan sampai salah juga menuliskan institusi. Sebisa mungkin institusi ini juga jangan diinggriskan, tapi sesuai dengan nama aslinya. Kalau universitas ya universitas, tidak perlu ada university. Baik, berikutnya email. Email ini tulis saja semua dari ketiga-tiga authors. Kalau nanti ketika di jurnal diambil satu, it's no problem. Tapi yang paling penting Bapak Ibu tuliskan dulu ketiga-tiga email, atau kalau dia penulisnya ada tiga, ketiga email itu harus muncul. Dan email ini sebisa mungkin jangan email Gmail atau Yahoo sebaiknya. Tapi kalau tidak ada ya tidak apa-apa. Sebaiknya email yang digunakan adalah email institusi. Ada @unip.ac.id seperti ini contohnya. Atau kalau di Poltek @poltekbank.ac.id. Itu cerita terkait judul, nama, authors ya, nama autorsnya, kemudian afiliasi dan emailnya. Untuk pertama kita bicara abstrak dulu. Abstrak, saya biasa mereview artikel itu saya menuliskan seperti ini. Karena banyak abstrak itu kadang kemana-mana nulisnya, tapi tidak memunculkan tiga hal ini. Ini yang paling penting, di abstrak itu harus mengandung tujuan, kemudian materials and method atau metodenya, metode penelitian, kemudian alat yang digunakan dalam mengumpulkan data, itu juga penting. Berikutnya ada hasil penelitian, dan kalau memungkinkan dicatat, dituliskan kesimpulannya. Nah, di dalam abstrak itu sebisa mungkin minimal 100 kata sampai 150 kata. Ini biasa yang digunakan oleh Elsevier, tapi kalau ini tidak baku karena tergantung jurnalnya. Jadi beberapa jurnal juga tidak 150 kata, ada yang dari Emerald itu sampai 250 kata. Dan keywordnya itu minimal 3 dan maksimalnya 5. Nah, ini sekarang saya beri contoh abstraknya. Nah, tadi kan memunculkan aim. Nah, di sini this study aim. Jadi jelas bahwa ini sudah memunculkan tujuan penelitian. Kemudian tadi ada materials and method. Jadi data were collected, ya jelas namanya ada method nih karena data dikumpulkan menggunakan kuesioner. Jadi metode itu bicara teknik pengumpulan data atau instrumennya, kemudian bagaimana menganalisisnya. Berikutnya tadi harus memunculkan result. Nah, ini result. Result show that, nah, hasil penelitiannya apa, dan ini harus jelas.
Nah, ini kalau belum sampai 150 kata, sebaiknya juga boleh menuliskan kesimpulannya apa. Ketika Bapak Ibu menuliskan result, ini juga jangan lagi memunculkan angka seperti ini. Nah, ini ya, ada T hitung, T tabel. Nah, ini sebenarnya tidak perlu lagi muncul. Atau tidak boleh lagi muncul di abstrak. Ya, walaupun ini sudah sempat terbit dulu, tapi sebaiknya ke depan jangan lagi memunculkan angka-angka hasil hitungan Bapak Ibu di dalam abstrak. Kalau memunculkannya boleh di kesimpulan atau di hasil penelitian. Nah, tadi kesimpulan bisa this research contributed to. Jadi ini bisa kesimpulannya atau implikasinya kalau belum sampai 150 kata. Nah, ya, banyak jurnal di beberapa tulisan saya menuliskan seperti ini, tujuan, kemudian metodenya, populasinya boleh, kemudian data dianalisis menggunakan apa, hasilnya bagaimana, tapi tidak perlu menuliskan angka-angka berapa signifikansinya. Kalau bahasa Indonesianya bisa begini contohnya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah manajemen karakter. Subjek penelitian ini, ya, siapa yang diteliti, ya, pimpinan pondok pesantren. Kemudian siapa asistennya, kemudian siapa lagi, asisten pimpinan pesantren. Kemudian pengumpulan data dilakukan dengan apa metodenya. Hasil yang diperoleh dalam penelitiannya adalah, jadi inilah kira-kira cerita terkait dengan abstrak. Kemudian yang lain juga saya lihatkan, ini. Nah, ya. This study aims to determine. Nah, ini ketika masih ada rate angka 5%, 48 people, ini sebenarnya tidak perlu muncul di dalam abstrak. Jadi kalau Bapak Ibu mau memunculkannya, cukup dimunculkan di kesimpulan atau di dalam hasil penelitian. Sebisa mungkin redaksi dalam abstrak ini jangan sama dengan redaksi yang ada di kesimpulan. Baik, itu cerita saya terkait dengan abstrak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.